Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang data flow control. Nah, sebelumnya saya perkenalkan dulu nama-nama atau anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Prasasti Muslim Ferandai dengan NPM 0735 2111 050. Lalu ada pemateri kedua Adinda Pratiwi dengan NPM 0735 2111 089, dan pemateri ketiga yaitu Nurlini Ibrahim dengan NPM 0735 2111 016. Langsung saja masuk ke materinya. Nah, yang pertama kita harus mengetahui dulu pengertian dari flow control. Apa sih itu flow control? Nah, dalam komunikasi data, flow control adalah proses mengelola laju transmisi data antar dua node untuk mencegah pengirim terlalu cepat kehabisan data dan penerima lambat dalam pengiriman data. Ini adalah mekanisme untuk mengirim dan penerima untuk mengontrol kecepatan transmisi sehingga node penerima tidak kewalahan dengan data dari transmisi node. Flow control harus dibedakan dari kongesti yang fungsinya digunakan untuk mengendalikan aliran data ketika kemacetan telah benar-benar terjadi. Flow control ini penting karena mungkin komputer pengirim mengirimkan informasi pada tingkat yang lebih cepat dari komputer tujuan untuk menerima dan memproses mereka. Hal ini dapat terjadi jika komputer penerima memiliki beban lalu lintas berat dibandingkan dengan komputer pengirim, atau jika komputer pengirim memiliki lebih sedikit daya pemrosesan dari komputer pengirim. Nah, mungkin begini saja penjelasan dari saya sebagai pemateri 1. Berikutnya akan dijelaskan oleh pemateri 2. Saya persilahkan kepada pemateri 2. Baik, terima kasih kepada pemateri ke-1. Di sini saya sebagai materi kedua akan melanjutkan materi tentang teknik flow control. Stop and wait flow control. Stop and wait adalah bentuk paling sederhana dari kontrol aliran. Dalam metode ini, penerima menunjukkan kesiapannya untuk menerima data untuk setiap frame. Pesan akan dipecah menjadi beberapa frame, menunggu pengirim untuk ACK atau pengakuan setelah setiap frame untuk waktu tertentu. Hal ini dikirimkan untuk memastikan bahwa penerima telah menerima frame dengan benar. Ini kemudian akan mengirimkan frame berikutnya setelah ACK telah diterima. Cara kerja stop and wait flow control. Transmitter mengirimkan deretan data dalam bentuk frame ke receiver. Setelah receiver telah menerima frame yang dikirimkan tadi, maka receiver akan mengirimkan balasan ke transmitter bahwa frame sudah diterima di receiver dan receiver siap menerima deretan frame selanjutnya. Transmitter tidak akan mengirimkan deretan frame berikutnya jika receiver belum memberikan balasan. Receiver dapat menghentikan pengiriman frame dengan cara tidak memberikan balasan, maka transmitter juga tidak akan mengirimkan deretan frame lagi pada receiver. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya saya mempersilakan kepada pemateri ketiga untuk melanjutkan materinya. Terima kasih pada pemateri sebelumnya. Selanjutnya, saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan. Nah, di sini yaitu sliding window flow control. Sliding window merupakan sebuah metode kontrol aliran di mana penerima memberikan izin pemancar untuk mengirimkan data sampai jendelanya penuh. Ketika jendela penuh, pemancar harus menghentikan transmisi sampai penerima mengiklankan jendela yang lebih besar. Sliding window flow control memiliki kinerja jauh lebih baik daripada stop and wait flow control. Contohnya yaitu dalam lingkungan nirkabel, kecepatan data yang sangat rendah dan tingkat kebisingan yang sangat tinggi, sehingga menunggu pengakuan untuk setiap paket yang ditransfer tidak sangat layak. Oleh karena itu, mentransfer data massal akan menghasilkan kinerja yang lebih baik dalam hal
throughput yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu cara kerja sliding window flow control. Cara kerja yang di sini yaitu sliding window dirancang untuk membenahi sistem flow control sebelumnya, yakni stop and wait flow control. Pada stop and wait flow control, seolah-olah blok-blok data dikirimkan satu persatu dan mengirimkannya menunggu balasan jika blok data tersebut sudah sampai di receiver dan receiver sudah memberikan balasan. Ini tentunya sangat berbeda pada sliding window. Transmitter dapat mengirimkan blok-blok frame lebih banyak. Lalu setelah beberapa frame telah terkirim, barulah receiver memberikan balasan. Pada sliding window, tiap-tiap blok frame diberi nomor. Mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.